Salam semuanya. Halo. Halo, Kembali lagi bersama kami di podcast Tiga Sekawan bersama Nyong Kidin, Mase Epan dan juga Koko Ojan. Ya, tema kita hari ini adalah kita memakai topi-topian. Yeah. Oke, jadi guys, kenapa kayak pakai topi ini mencerminkan bangsa Indonesia dan juga kepramukaan. Nah, jadi ini adalah topi pramuka perempuan, yang Nyongkidin pakai adalah topi pramuka laki-laki, dan yang di bawah ini Mas Evan, dia bukan topi pramuka, tapi dia adalah khotib untuk sholat Jumat nanti guys. Betul. mantap. Di kesempatan kali ini kami bertiga akan sedikitlah membahas mengenai kasus korupsi yang sempat booming di Indonesia pada waktunya, Betul. yaitu kasus korupsi IKTP oleh Bapak Setia Novanto. Untuk detailnya yang lebih lanjut lagi, saya serahkan kepada teman saya Nyong Kidin. Jadi, Bapak Setia Novanto ini merupakan seorang politikus asal Jawa Barat Indonesia yang diangkat oleh Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Ketua DPR RI periode pada 2014 sampai 2019 dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 1999 hingga masa jabatan 2019 tanpa putus. Jadi sekitar 20 tahunan. Jadi Bapak Setia Novanto ini terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Jadi pada tanggal 17 Juli 2017 lalu, KPK ini mengumumkan bahwa penetapan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP. Jadi pengadaan proyek itu sekitar kurun waktu 2011 sampai 2012, jadi sekitar 1 tahun. Jadi Setia Novanto ini diperkirakan telah merugikan negara sekitar 2,3 triliun, dan ia juga diduga ikut agar anggaran proyek EKTP senilai 5,9 triliun. Jadi selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh Mas Epan. Oke. Terdapat beberapa hukum atau beberapa hukum yang dilanggar oleh Setia Novanto ini, yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP dan juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Saya akan membacakan pasal 55 ayat 1 KUHP terlebih dahulu. Poin pertama, dapat dipidanakan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan korupsi. Lantas di poin kedua, yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana ataupun keterangan, dan juga yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan korupsi. Jelas di sini Bapak Setia Novanto telah melanggar poin pertama dan poin kedua, karena beliau adalah pelaku atau tindak pidana dari kasus korupsi tersebut, dan juga beliau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki olehnya sebagai Ketua DPR RI pada waktu itu. Lantas di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun sebuah korporasi atau sebuah sekelompok tertentu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dimiliki olehnya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana seumur hidup, nauzubillah, atau dipidana negara paling singkat dipidana penjara selama 1 tahun sehingga 20 tahun. Jadi rentan waktu 1 tahun hingga 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Mungkin itu adalah landasan hukum yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Koko Ojan. Oke, terima kasih Nyong Muhyiddin dan juga Mas Evan atas waktunya untuk host paling favorit kita nih. Jadi di sini Koko Ojan akan menjawab ataupun menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang dilanggar ataupun
Maksudnya adalah ketentuan yang tidak selaras dengan hukuman yang harusnya dijalankan oleh Setia Novanto ini. Jadi, berdasarkan tadi, host Mas Epan telah mengatakan atau menyatakan kepada kita bahwa di situ ada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Ayat 1999. Nah, di sini saya bacakan ulang. Nah, jadi berdasarkan website kpk.go.id, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu menyatakan bahwa tindak korupsi ini, yang pelaku korupsi ini akan ditindak pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Nah, sedangkan yang kita tahu dalam kasus Setia Novanto ini adalah beliau dipenjara selama hanya 15 tahun dan dikenakan denda sebanyak 500 juta rupiah. Jadi yang ingin saya katakan kepada teman-teman adalah bahwa sanksi ataupun hukuman terhadap Setia Novanto ini sangat-sangat belum maksimal. Kenapa hanya dipenjara sekitar 15 tahun, sedangkan yang paling maksimal adalah 20 tahun ataupun seumur hidup. Nah, atau kenapa harus 500 juta saja, sedangkan yang paling maksimal adalah 1 miliar rupiah, kan? Betul. Sedangkan Betul. duit yang dia korupsi itu berapa tadi, Din? Triliun kah? Miliar? Triliun kan? 2,3 triliun. Nah, itu adalah jumlah yang sangat-sangat banyak. Tapi kenapa di sini cuma 500 juta rupiah yang harus dikenakan denda kepada si Setia Novanto ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari website liputan6.com saya mendapatkan dari 2 sumber, yaitu ada Mujahidin dan juga Bapak Fredrik Yunadi. Jadi mereka mengatakan mereka telah memasang badan untuk Setia Novanto dari ketika dia dilaporkan ke KPK sampai sekarang belum ada pembayaran, kata Mujahidin. Nah, Mujahidin ini mengatakan berdasarkan kesepakatan Bapak Fredrik dan juga Bapak Setnov, kata dia satu surat kuasa itu dihargai sekitar 2 miliar rupiah. Sedangkan Bapak Setnov baru bayar itu 1 miliar rupiah. Nah, beliau mengatakan ada 10 surat kuasa yang dikeluarkan terkait pengurusan perkara IKTP ini. Jadi Mujahidin ini mengatakan kalau awalnya itu diminta 3 miliar per satu kasus. Tapi akhirnya diputuskan 2 miliar per satu surat kuasa. Dan satu surat kuasa itu satu permasalahan. Awal-awal ada 10 surat kuasa. Nah, kalau tidak salah ada 11 yang ditandatangani. Itu ungkap dari Bapak Mujahidin tersebut. Nah, kalau berdasarkan kasus-kasus biasa, itu satu surat kuasa itu fee ataupun dendanya adalah 5 miliar. Sedangkan untuk Bapak Setnov sendiri ini kasusnya hanya 2 miliar. Nah, ini yang saya tidak tahu, yang kami tidak tahu apakah ini ada semacam persyaratan-persyaratan tertentu atau bagaimana, tapi yang kalau saya simpulkan adalah triliunan rupiah yang dikorupsikan oleh Bapak Setia Novanto, tapi untuk membayar surat kuasa itu minimal sekali uangnya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah, sedangkan yang biasanya adalah 5 miliar. Jadi ini adalah, kalau menurut saya pribadi, saya mengatakan bahwa ini adalah ketidaktegasan aparat hukum yang dikenakan kepada Bapak Setia Novanto itu sendiri. Kalau kita sebagai host ini bertiga kan, rumah kami ini biasa-biasa saja. Tapi kami bukan tindak pidana. Oke, kami bukan tindak pidana. Sedangkan Bapak Setia Novanto adalah tindak pidana. Beliau adalah seorang koruptor. Tapi selnya itu lebih mewah dibandingkan rumah kami sendiri. Rumah kami bertiga. Toilet Jepang. Jadi itu adalah yang disayangkan dari kasus Setia Novanto ini. Beliau di mana sekarang? Ya beliau di sini, di sel yang mewah ini. Nah, itu mungkin adalah ketidaktegasan dan juga ketidakselarasan ketentuan hukum yang harusnya dilakukan ataupun diterapkan kepada Bapak Setia Novanto ini menurut kami. Maksud saya kenapa tindak pidana koruptor dan tindak pidana misalnya pencurian, kenapa hasilnya berbeda? Maksudnya kan sama-sama mencuri, satunya mencuri uang negara, satunya mencuri uang rakyat. Ya, sama-sama mencuri, tapi kenapa penjaranya beda gitu? Nah, yang perlu ditekankan juga, kenapa selnya harus mewah, sedangkan di penjara itu harusnya diterapkan efek jerat terhadap sang pidana itu sendiri. Jadi kalau misal mewah, ya buat apa aku keluar dari sini kan? Sudah mewah juga di penjara. Nah, iya. Jadi bagaimana? Oke. Host.
Sepertinya cukup sebegitu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas kasus-kasus yang lebih dalam, yang lebih keren lagi. Doakan saja. Jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, dan komen di bawah jika kalian menyukai video kami. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Karena video ini akan dibikin unlisted, tidak dibikin public ya teman-teman. Silahkan di-share. Atau mungkin kalau trending akan dibuat publik guys ya. Jadi jangan lupa, jangan lupa untuk Kalau follow Instagram kami tiga host ini. Instagram saya adalah @paujan_. Untuk Nyong Muhyiddin apa? Instagram underscore. Oke, untuk Mas Oke. Evan juga ada. Ada M.RVDI, udah gampang Oke, kan. semua akan dicantumkan dalam deskripsi dari YouTube ini guys ya. Untuk Jadi- apa sebenarnya dicantumkan? Siapa yang mencari followers? Siapa yang mau follow Ini tidak kita? mencari followers, tapi ini untuk mengembangkan channel kita untuk lebih besar lagi. Nah, Wes. Tapi ini uploadnya di channel siapa masalahnya? channel aku. Jadi penggunanya kami. Oke guys, Baiklah, baik. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Akan kami tutup di sini dan nantikanlah karya-karya kami berikutnya kalau kami masih diberikan umur yang panjang. Amin. Amin. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan. Selamat, Waalaikumsalam. bye bye semuanya. 1, 2, gas. Salam semuanya. Halo. Halo. Robot game. Robot game. Robot game. Oh, nampak. Kini robot gaming. Apa masalah si Muhyiddin? Masalah Dari apa tadi. badit robot gaming ini? Ya baru begini. Astaga, Din. Aku gak ngerti. Pengen robot gaming gitu. Nah, Oke, betul. Tes. Tes. gas. Salam semuanya. Halo. Tolong. Balik lagi bersama kami di podcast Tiga Sekawan bersama Nyong Muhyiddin, Mas Evan dan juga Koko Ojan. Jadi tema kita hari ini adalah memakai topi-topian ya guys. Keren kita guys. Ini adalah tema hari Jumat. Jadi saya Koko Ojan dengan Yang Muhyiddin ini adalah mencerminkan anak pramuka, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk khutbah Jumat nanti guys. Betul. Hari ini kami akan membahas kasus korupsi yang sempat besar atau sempat gede di Indonesia, yaitu kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto. Silahkan Muhyiddin menyampaikan detailnya. Nyong Kidin. Pak Setia Novanto adalah politikus asal Jawa Barat Indonesia yang diusung oleh apa? Yang diusung Partai Jawa Barat asal Indonesia. Kacau. Kekuatan dari dalam. Diusung apa? Diusung Yeah. Ulang. diusung apa? Diusung. Gak sabar guys, aku mau berak guys.